Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak ibu yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat ini, tentu itu semua adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tidak karena Allah mengizinkan, maka mustahil kita bisa berkumpul di tempat seperti ini. Maka kita syukuri terutama nikmat hidayah yang sampai saat ini Allah masih tetapkan pada diri kita dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya menjadi umatnya yang senantiasa istiqomah di atas jalannya. Para bapak ibu yang saya hormati, a'azzakumullah ta'ala jami'an. Saya sendiri pribadi sudah 2 kali datang ke sini, ya. Mungkin sekitar 2 tahun yang lalu saya pernah khutbah Jumat di sini, ya. Di awal-awal masjidnya jadi waktu itu. Dan ini kali kedua, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita penting untuk menuntut ilmu? Ya. Ada sebuah hadis yang menyebutkan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka dia akan faqihkan ia atau pahamkan dia dalam agama. Atau dengan kata lain, kalau kita ingin meraih kemuliaan atau kebaikan, maka jalan yang telah Allah sediakan adalah dengan memahamkan diri kita pada agama kita. Ya. Maka salah satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada umat Islam ini adalah harus menuntut ilmu. Karena beribadah tanpa ilmu itu juga tidak ada gunanya. Beribadah yang tidak didasari dengan ilmu. Begitu pula dengan kebalikannya, berilmu tapi tidak diamalkan dalam bentuk ibadah juga sama. Ya. Maka berilmu dan beramal adalah satu paket yang tidak boleh dipisahkan dalam kehidupan kita. Dan yang paling utama, yang paling awal yang harus kita lakukan adalah menuntut ilmu terlebih dahulu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Imam Bukhari membuat bab seperti itu. Bab yang menyebutkan tentang berilmu sebelum berucap dan beramal. Dan kedudukan ilmu ini sangatlah tinggi, sangatlah agung. Ya. Banyak dalil-dalil dalam Al-Quran maupun hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu. Ya. Sangat banyak sekali. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersaksi tentang dirinya, kemudian berikutnya menyebutkan malaikat. Lalu berikutnya menyebutkan tentang orang yang berilmu. Syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilm. Telah bersaksi, Allah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan juga malaikat bersaksi, dan orang yang diberi ilmu juga bersaksi. Cukuplah dengan ayat ini
Allah menyebutkan dirinya, lalu menyebutkan makhluk yang mulia, malaikat, lalu menyebutkan orang yang diberikan ilmu, menggabungkan dalam persaksian tersebut betapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang menuntut ilmu, orang yang berilmu. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini karena sebagai muqaddimah pertemuan pertama kita. Sebenarnya saya sudah bicara dengan Ustaz Abu Alfiyah, ya, pembahasan kita mungkin ke depan mengenai tentang fikih ibadah, dimulai mungkin dari thaharah, salat dan berikutnya. Namun karena ini masih perdana, jadi kita mungkin tidak terburu-buru dulu. Ini sebagai pemanasan ya, motivasi untuk kami pribadi dan untuk kita semuanya, terutama ya adik-adik remaja ya yang masih muda, ini lebih penting atau lebih ya butuh perhatian untuk kita terus motivasi. Ya. Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan ya, al-ilmu afdalu minal mal bisab'ati aujuh. Ya. Ilmu itu lebih utama daripada harta atau lebih afdal daripada harta ya, dilihat dari 7 perkara atau 7 hal ya. 7 hal yang membuktikan bahwa ilmu ini lebih pantas untuk kita kejar daripada harta, daripada dunia. Ini supaya betul-betul kita sadari ya. Kata beliau, al-ilmu mirathul anbiya wal malu mirathul fara'inah ya. Ilmu itu adalah warisan para nabi ya. Para anbiya itu, para nabi Allah itu tidak mewariskan harta ya, tidak mewariskan dirham dan dinar. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Innama warrathul ilm ya. Mereka itu para anbiya mewariskan ilmu ya. Sementara harta itu adalah warisan para penguasa, para raja, bahkan di sini disebutkan ya mirathul fara'inah, warisan Fir'aun ya, para penguasa. Kalau kita bandingkan antara para anbiya dengan para penguasa ya, apakah sebanding? Para anbiya mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sementara para raja, para penguasa, tidak semua penguasa itu adalah orang-orang soleh. Bahkan kalau kita melihat sejarah, lebih banyak itu kisah-kisah yang menyebutkan tentang ya penguasa-penguasa yang jahat daripada penguasa-penguasa yang adil. Bahkan dalam Al-Quran, ketika menyebutkan tentang penguasa raja-raja pada zaman dahulu, kebanyakannya yang diceritakan adalah penguasa-penguasa yang jahat, dimulai dari Fir'aun, Namruz, dan yang lainnya. Maka itu saja sudah memberikan kita gambaran bahwa warisan dua ini sangatlah berbeda. Warisan para anbiya dan warisan para penguasa. Dan yang lebih pantas untuk kita ambil, yang lebih pantas untuk kita ya raih adalah warisan para anbiya. Mereka mewariskan ilmu. Ini yang harus betul-betul kita tanamkan. Kemudian yang kedua, kata beliau ya, al-ilmu la yanqusu bin nafaqah wal malu yanqusu biha. Ilmu itu tidak akan berkurang dengan kita nafkahkan atau berikan kepada orang. Sementara harta, kalau kita berikan, kalau kita belanjakan, akan berkurang. Ya. Ilmu kalau kita berikan kepada orang lain, bukan justru membuat kita menjadi rugi. Tapi jika kita berbagi kepada orang lain, itu sebuah kemuliaan kepada kita dan kemuliaan kepada orang yang kita beri. Saling menguntungkan. Bahkan ada sebuah hadis yang menyebutkan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar dan mengajarkan
ilmu, terutama itu ilmu Al-Quran, ya, kedua-duanya diberikan predikat sebagai sebaik-baik manusia. Ya. Sementara harta, kalau kita boros menggunakan harta, ya, sedikit demi sedikit harta itu akan berkurang. Ya. Harta itu akan berkurang. Perbandingan ini sudah sangat jelas mana jalan yang harusnya kita raih. Ya. Kemudian yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, yahtajul mal ilal hafiz, ya, wal ilmu yahfadhu sahibahu. Harta itu membutuhkan penjaga, sementara ilmu justru menjaga pemiliknya. Orang itu kalau punya harta banyak, katakanlah punya toko banyak, pasti setiap toko ada penjaganya. Bahkan tidak sedikit, ya, sangat banyak toko-toko itu sampai harus diberikan, ya, banyak pengaman supaya aman betul itu tokonya. Ada CCTV-nya, ada satpamnya, ya, membutuhkan penjaga. Ya. Dan orangnya banyak. Pemilik harta yang banyak, yang sangat banyak hartanya itu justru dipusingkan dengan hartanya. Semakin banyak emasnya, semakin pusing bagaimana caranya dijaga itu emasnya. Semakin banyak ternaknya, ya, semakin dia khawatir jangan sampai ternak saya ini hilang, dicuri orang, jangan sampai berkeliaran dan yang lainnya. Harta membutuhkan penjaga. Tapi kalau ilmu justru akan menjaga pemiliknya, menjaga orangnya. Sampai kapan? Sampai pada akhirnya kita bertemu pada tempat yang terbaik untuk kita di surga Allah Subhanahu wa taala, meraih keridhaannya. Ya. Kemudian berikutnya kata beliau yang ke berapa tadi? Yang ke-4. Al-ilmu yadkhulu fil kafan wa yabqal mal. Ilmu itu akan masuk, ya, bersama kita dengan kain kafan kita ke dalam liang lahat. Ya. Artinya ilmu ini akan selalu menemani kita. Ya. Ilmu ini akan selalu bersama kita sampai ketika kita pun meninggal dunia. Dia akan selalu bersama kita bahkan ketika kita berada di liang lahat. Sementara harta, ketika kita sudah meninggal dunia, harta itu akan tinggal, tidak akan bersama dengan kita, tidak akan kita bawa mati, dan bahkan diwarisi oleh orang lain. Ya. Dan kalau kita bercerita tentang, ya, apa yang kita butuhkan setelah kehidupan dunia ini, ya, harta itu tidak sama sekali tidak, ya, memberikan manfaat untuk kita. Ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Pada hari harta dan anak itu tidak memberikan manfaat kecuali orang-orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat tentu hati yang penuh dengan keimanan, penuh dengan cahaya, ya, yang bersumber dari ilmu. Yang bersumber dari ilmu. Kemudian berikutnya, al-mal yahsulu lil mu'min wal kafir wal ilmu la yahsulu illa lil mu'min. Ya, harta itu, ya, akan diperoleh baik itu kepada orang kafir maupun orang mukmin. Jadi soal harta itu, soal dunia itu diobral oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluknya. Orang kafir, orang iman, semua diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara ilmu hanya akan diberikan kepada orang-orang yang beriman saja. Tidak diberikan kepada orang kafir. Ilmu yang dimaksudnya adalah ilmu agama kita, hidayah ini. Ada sebuah hadis yang menyebutkan innallaha yu'tid dunya may yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'tid din illa man ahabbah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan dunia ini kepada orang yang dicintai dan juga kepada orang yang tidak dicintai.
orang yang bertaat, orang yang durhaka, semua diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa makan. Bahkan tidak sedikit, bahkan sangat banyak orang-orang terkaya di dunia ini, mereka bukan dari orang-orang yang beriman. Tetapi nikmat agama ini, termasuk salah satunya adalah ilmu, hanyalah diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah orang-orang yang beriman saja. Ya. Maka ini juga harus menjadi gambaran atau ya pelajaran kepada kita mana yang harus kita utamakan. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, jami'un nas yahtajuna ilal alim fi amri dinihim wa la yahtajuna ila sahibil mal. Semua manusia ya membutuhkan kepada orang yang berilmu dalam urusan agama mereka. Dalam urusan agama ini tidak boleh sembarangan, betul-betul harus dengan ilmu. Kepada siapa kita ya mengadu, ya berkonsultasi dalam urusan agama kita? Tentu kita tidak ingin berkonsultasi ya kepada orang-orang yang bodoh. Kita ingin kepada orang-orang yang betul-betul berilmu. Ya. Sementara mereka-mereka yang membutuhkan ya solusi dalam agama mereka ya tidak butuh kepada pemilik harta, tidak butuh kepada sahibal mal, kepada pemilik harta. Ini bentuk bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan ilmu sekaligus memuliakan para penuntut ilmu, para orang-orang yang berilmu. Kemudian yang terakhir kata Ali bin Abi Thalib, al-ilmu yuqawwir rajul 'ala al-mururi 'ala as-sirati wal mal yamna'uhu. Ya. Ilmu ini akan menguatkan seseorang ketika melewati jembatan sirat di hari kiamat nanti. Ya, salah satu perjalanan dia hari kiamat nanti itu adalah setiap orang akan melewati yang namanya jembatan atau sirat. Ya. Orang yang berilmu, dengan ilmunya dia akan dikuatkan untuk melewati jembatan tersebut. Padahal jembatan ini jemaah sekalian, ya, jembatan yang sangat mengerikan. Siapa yang terjatuh tidak berhasil melewati jembatan tersebut, dia akan jatuh ke dalam api neraka dan bertahun-tahun lamanya baru sampai ke neraka. Ya. Sementara harta bukannya membantu kita, tidak selamanya harta itu membantu kita dalam sirat tersebut. Justru kebanyakannya mencegah kita untuk melewatinya. Jika harta itu ternyata adalah sesuatu yang kita dapatkan dari hal-hal yang diharamkan, otomatis kita akan digeser, terjatuh di jembatan sirat tersebut. Jembatan ini, jembatan yang sangat kecil, diibaratkan itu sehelai rambut dibagi 7. Bayangkan itu Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, rambut yang sangat kecil itu dibagi 7, dan itulah jembatan yang akan kita lewati nanti di hari kiamat. Siapa yang selamat dari jembatan itu, maka masuk ke dalam surga. Yang tidak selamat, maka dia harus masuk ke dalam neraka. Ya. Maka tidak ada pilihan. Bila kita ingin meraih kesuksesan, meraih kemuliaan di hari kiamat nanti, tidak ada yang bisa kita andalkan selain hal-hal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya adalah ilmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam. Maka kami nasihatkan kepada pribadi kami dan kepada kita semua. Mari untuk terus berusaha mengupgrade diri kita masing-masing semakin lebih baik dengan cara rajin-rajin menuntut ilmu, hadir dalam majelis-majelis ilmu. Alhamdulillah, kita bersyukur tempat ini dijadikan sebagai fasilitas untuk itu. Ya,
Kami pribadi insya Allah akan terus berusaha ya menyempatkan untuk hadir di tempat ini sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Sekaligus juga para asatidzah yang lainnya bila mana mungkin ya kami berhalangan bisa juga mengisi di sini. Ya. Dan ya tugas kita berikutnya adalah ajak teman-teman kita, saudara-saudara kita, ya. Karena orang yang menunjukkan kepada kebaikan pahalanya sama seperti orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Ya. Maka jangan sia-siakan kesempatan tersebut dan jadikanlah ya saya tadi ya mendengar ya Ustadz Abu Alfiyah menyampaikan ya kita di sini semua keluarga ya, masih satu rumpun keluarga. Ya, mungkin belum ada yang tahu ya, kami sendiri pribadi juga ini kalau dari ya tempat lahir saya ada di Desa Keang, Kecamatan Kaluku. Ya. Orang tua asli Salurindu, Desa Salurindu. Salurindu itu Kecamatan Bumal ya, sebelum Aralle di daerah gunung. Ya. Kalau orang-orang di luar sana menyebut saya orang Ngambi ya. Misalnya kalau sudah daerah wilayah gunung itu disebut orang Ngambi biasa ya. Jadi di sini juga banyak dari atas ya. Ya, mungkin seperti itu ya. Saya mendengar dari beliau banyak dari apa namanya? Suku pegunungan juga ya. Ya. Insya Allah seperti itu. Mungkin walaupun bukan sebagian mungkin ada yang sudah tidak asli ya, tapi saya rasa ya garis keturunan itu masih banyak di sini ya. Jadi saya bisa mengatakan kita masih keluarga ya. Masih keluarga, masih satu rumpun ya. Jadi kita harus berusaha untuk bercita-cita ya, masuk surga sekeluarga. Kenapa demikian? Ya. Allah yang menyuruh kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka. Diri kita jaga dan keluarga kita juga harus kita jaga dari api neraka. Artinya apa? Kita harus bersama-sama masuk ke dalam surga. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang itu. Bahkan malaikat pun juga mengharapkan kita berdoa kepada Allah agar kita semua masuk ke dalam surga tidak sendirian, juga bersama dengan bapak-bapak kita, nenek-nenek kita, kakek-kakek kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, semua kita berkumpul, reuni menjadi satu di surga Firdaus nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ada juga ayat yang menyebutkan dalam Al-Quran, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Orang-orang yang beriman dan anak-anak keturunannya juga mengikutinya dalam keimanan. Ya. Orang yang beriman, anak turunnya juga menjadi orang yang beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Mereka akan disusulkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi reuni satu tempat ketika di akhirat nanti, dikumpulkan menjadi satu. Ya. Apabila di antara anggota keluarga itu ada yang surganya sangat tinggi, maka dia akan menarik semua keluarganya di tempat yang sama, di tempat yang tinggi pula. Namun ternyata apabila ada di antara anggota keluarganya itu, na'udzubillah, ternyata ditakdirkan masuk ke dalam neraka, sementara ada anggota keluarganya yang berada dalam surga, maka anggota keluarganya itu akan menariknya masuk ke dalam surga. Ya. Maka ini harus betul-betul kita cita-citakan. Bagaimana caranya? Caranya adalah ya seperti ini yang kita laksanakan pada hari ini, pada malam ini. Kita selalu bersama-sama dalam majelis ilmu, bersama-sama dalam menuntut kebaikan, bersama-sama dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita pun juga akan bersama-sama ditempatkan dalam satu tempat di surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita cita-citakan dalam kehidupan kita. Yusuf alaihi salam. Kalau kita melihat kisah Nabi Yusuf, ya, mungkin di antara kita sudah banyak yang tahu. Mulai dari beliau ketika kecil, ya, ketika beliau masih kecil, itu sudah mengalami penderitaan.
disiksa oleh saudara-saudaranya sampai harus dijual, dimasukkan ke dalam sumur lalu dijual kepada kafilah yang sedang berjalan waktu itu. Sampai kemudian orang tuanya bersedih bertahun-tahun, dan Nabi Yusuf alaihissalam hidup sebagai seorang budak dalam sebuah kerajaan di Mesir. Ya. Ketika dewasa diuji dengan majikannya, istrinya seorang raja, istri seorang raja. Ya, dalam riwayat disebutkan namanya Zulaikha. Ya. Walaupun beberapa riwayat tidak menyebutkan itu. Ya. Diuji dengan fitnah wanita, sampai harus karena ujian tersebut dia dimasukkan ke dalam penjara bertahun-tahun lamanya, belasan lamanya, sampai dilupakan oleh temannya. Ada kisah itu dalam surat Yusuf. Ya. Seharusnya Nabi Yusuf itu bisa terbebas dari penjara, ya, setelah menakwilkan mimpi seorang raja, namun ternyata temannya itu dilupakan. Ya. Sampai akhirnya ketika Nabi Yusuf alaihissalam terbebas dari penjara dan akhirnya diangkat menjadi seorang pejabat di kerajaan tersebut sebagai bendahara negara, bendahara kerajaan. Ya. Lalu kemudian disusulkanlah saudara-saudaranya, bapak ibunya berkumpul bersama-sama, hidup dalam kerajaan semuanya. Ya. Sebuah kisah yang betul-betul sangat indah dan bahkan disebutkan itu ahsanul qasas, ya, sebaik-baiknya cerita. Ini cerita yang sangat indah. Ya. Sudah kembali dengan saudara-saudaranya, kembali bersama dengan bapaknya, ya. Dia kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Rabbi qad ataitani mulkan wa 'allamtani min ta'wilil ahadits." Engkau telah memberikan aku kemuliaan dalam kerajaan dan mengajarkanku takwil mimpi. Ya. Fatirus samawati wal ardh. Dia memuji kepada Allah. Allah itu adalah yang Maha Pencipta langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkau adalah kekasihku di dunia dan akhirat. Lalu apa kata beliau? Tawaffani muslimah wa alhiqni bis salihin. Wafatkan aku dalam keadaan muslim dan susulkan aku kepada orang-orang yang solih. Itu cita-cita Nabi Yusuf alaihissalam. Dan itulah yang harus kita cita-citakan. Apabila hari ini kita telah meraih kesuksesan, banyak mungkin capaian-capaian yang telah kita dapatkan di dunia ini. Ada yang berhasil menjadi seorang ASN, kepala desa, menjadi seorang bahkan mungkin presiden. Itu semua adalah cita-cita dunia, dan itu lebih kecil daripada akhirat. Nabi Yusuf itu sudah meraih segalanya. Dia juga seorang pejabat, seorang nabi. Bahkan sudah dijamin dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tetap bercita-cita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan dalam keadaan muslim dan disusulkan dijadikan sebagai orang-orang yang soleh. Lalu siapa kita dibanding dengan mereka orang-orang yang soleh terdahulu, para anbiya? Maka kita lebih sangat pantas, lebih sangat memerlukan untuk kita bercita-cita menjadi orang-orang yang soleh dan solihat. Maka kita harus mulai dari sekarang, banyak-banyak menuntut ilmu, banyak-banyak menghadiri majelis-majelis ilmu, entah itu bentuknya kajian seperti ini ataupun dalam bentuk halaqah-halaqah Al-Quran. Ada program namanya program Dirosa, di teman-teman kami itu punya program Dirosa namanya pendidikan Al-Quran orang dewasa. Itu kita lakukan, maupun kajian-kajian yang lainnya dalam bentuk tarbiyah atau yang lainnya. Karena semua orang itu tidak bisa dipaksakan harus menjadi santri semua. Semuanya harus pergi pergi ke pesantren. Tidak bisa. Bahkan dalam Al-Quran juga itu
segolongan saja yang pergi berjihad bersama Nabi SAW, kemudian berusaha memahamkan agama dengan ikut kepada beliau, lalu kembali kepada kaumnya, memberikan pelajaran kepada mereka. Itu artinya bahwa memang tidak semua manusia itu dipaksakan untuk menjadi seorang santri semuanya. Paling 1-2 orang, beberapa orang di sini bisa menjadi seorang santri, ya. Tapi bukan berarti santri-santri itulah satu-satunya yang harus menuntut ilmu. Semuanya harus menuntut ilmu. Ya, semuanya harus menuntut ilmu. Maka fasilitas yang bisa kita berikan termasuk kajian-kajian meskipun hanya sekali sepekan atau sekali sebulan, itu kita rutinkan, lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Ya, lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Ya. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin sedikit pengantar dari kami tentang bagaimana kita betul-betul bercita-cita berusaha menjadi orang yang solih lewat jalan bagaimana kita berusaha untuk memahamkan diri kita dalam agama kita. Ya. Memahamkan diri kita dalam agama kita. Agama kita ini, jemaah sekalian, itu sangat banyak, sangat luas ilmunya. Khazanahnya itu sangat luas, yang banyak sekali permasalahan-permasalahan yang tidak kita tahu, ya, yang perlu kita pelajari dalam kehidupan kita. Nah, tidak usah masalah-masalah yang sifatnya kontemporer, masalah-masalah yang klasik saja, yang praktis saja, banyak yang belum kita ketahui. Banyak di antara kita yang belum memahami bagaimana tata cara bersuci yang benar, berwudu yang benar, bagaimana tata cara mandi janabah yang benar, tayammum, ya, bagaimana cara pelaksanaannya, ya, kapan kita boleh bertayamum. Berikutnya kemudian bagaimana kita melaksanakan sholat, ya, apa syarat-syaratnya, apa, ya, syarat sahnya, bagaimana rukunnya, apa yang membatalkan, ya, bagaimana hukum ketika kita meninggalkan sholat. Masih banyak yang belum menyadari hal tersebut, ya. Masih banyak yang belum memahami kedudukan, ya, ibadah-ibadah praktis tersebut dalam agama kita. Katakanlah bab thaharah, ya. Bab thaharah ini kedudukannya sangat tinggi dalam agama kita, dan dia adalah pembuka dari sholat. Orang itu tidak diterima sholatnya kalau tidak bersuci terlebih dahulu. Baik itu suci dari najis, ya, suci dari najis yang ada dalam badan kita maupun tempat kita, pakaian kita, maupun suci dari hadath. Hadath itu, ya, sesuatu yang mencegah keabsahan sholat, ya. Amrun i'tibari yamna'u min sihhatis shalah. Sesuatu yang, ya, dianggap mencegah keabsahan sholat. Artinya tidak boleh orang sholat kalau masih berhadath. Dan hadath ini ada 2 macam, ada hadath kecil, ada hadath besar. Ya, hadath kecil apa yang menyebabkan, bagaimana tata cara mensucikannya, ya. Hadath besar juga sama, apa yang menyebabkan sehingga hadath besar itu bisa terjadi dan bagaimana cara mensucikannya, ya. Dengan apa kita mensucikannya, itu juga masih perlu untuk kita pelajari. Bahkan saking pentingnya para ulama itu kalau menulis kitab tentang fikih, ya, menulis kitab tentang fikih, ya, itu biasanya berawal pembahasan tentang niat, lalu berikutnya pembahasan tentang thaharah sebelum masuk pembahasan sholat. Kenapa? Ya, ini sedikit memberikan gambaran bahwa, ya, sebelum kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, yang paling pertama yang seharusnya kita lakukan adalah persoalan niat, dan berikutnya adalah thaharah, kesucian. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maka insyaallah pembahasan kita ke depan akan membahas tentang sholat, dan ketika kita sampai kepada pembahasan tentang syarat-syarat sholat, di situ akan disebutkan tentang bab thaharah juga, ya. Maka di kesempatan tersebut kita akan membahas tentang bab thaharah, ya. Kita akan membahas tentang bab thaharah, ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya mungkin ini karena waktunya masih sangat kurang, sempit kalau kita ingin memulai, ya.
Jadi mungkin pekan berikutnya atau pertemuan berikutnya kita bisa memulai, ya, kita mulai dengan pembahasan, ya, langsung dari, ya, kita mengkaji sebuah kitab, ya, ada kitab namanya Al-Fiqhul Muyassar min Dhaw'il Kitabi was Sunnah, ya. Sebuah fikih praktis, kitab yang membahas tentang fikih praktis yang bersumber dari penjelasan Al-Quran dan Sunnah. Ya, insyaallah kita akan kajikan sedikit demi sedikit, ya, agar kita bisa memahami betul-betul bagaimana tata cara, ya, ibadah yang benar, terutama ibadah-ibadah praktis yang harus, yang wajib setiap muslim itu ketahui, ya. Karena kalau bab toharo dan ibadah-ibadah yang wajib seperti sholat 5 waktu, ya, mau tidak mau setiap orang Islam harus tahu itu. Tidak boleh dibilang, cukup saja ustadz yang tahu. Tidak bisa. Karena kenapa? Kita harus beramal demikian. Ya, kita ini semua akan berwudu. Maka tidak mungkin itu yang belajar, ustaz saja berwudu, saya tidak usah. Ya, kalau kita tidak berwudu, sholat kita tidak diterima. Ya. Begitu juga dengan sholat. Sholat itu tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa diwakilkan. Kita semua harus melaksanakan sholat. Ya, bagaimana tata caranya? Ya, mulai dari takbiratul ihram sampai kemudian salam, itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Apa rukun-rukunnya? Apa sunnah-sunnahnya? Apa wajibnya? Bagaimana menjaga kekhusyuannya? Itu semua ada pembahasan-pembahasannya. Dan apa pembatal-pembatalnya? Karena ada orang itu yang dalam melaksanakan sholat, ya, sudah seharusnya batal sholatnya. Karena kenapa? Yang melakukan pembatal-pembatal sholat tapi tidak dia sadari. Ini juga betul-betul perlu untuk kita ketahui. Ya. Bagaimana bacaannya di dalam, ya, doa-doanya, terutama surat Al-Fatihahnya. Sudah benarkah cara kita membaca surat Al-Fatihah? Ya. Al-Fatihah ini sangat sakral dalam sholat kita, ya, sangat sakral. Kenapa? Dia pokoknya sholat, ya. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah, ya. Bagaimana kalau salah bacaannya, berkurang hurufnya atau bertambah hurufnya, itu sudah membatalkan surat Al-Fatihah, ya. Begitu juga dengan persoalan tajwid dan makhrajnya. Kalau sampai itu merubah arti, ya, berarti itu adalah kesalahan yang fatal yang juga bisa membatalkan surat Al-Fatihah kita, membatalkan sholat kita. Ya. Jadi ini juga perlu untuk kita betul-betul dalami. Ya. Ini kita harus lihat diri kita masing-masing. Ya. Sudah sejauh mana selama ini, ya, itu kita sudah bisa menimbang-nimbang, ya, bagaimana bacaan Al-Fatihah kita. Makanya pembelajaran Al-Quran itu juga sangat penting, ya. Maka selain taklim ini, ya, kita harapkan, ya, ada juga di momen-momen yang lain atau di waktu-waktu yang lain yang bisa kita sisihkan untuk memperbaiki khususnya bacaan Al-Quran kita. Bacaan Al-Quran kita, ya, dimulai dari bagaimana kita memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita, ya, karena ini bacaan yang sangat penting yang kita gunakan dalam sholat kita. Nah, sekali lagi kita katakan, ya, berkurang satu huruf atau bertambah satu huruf dalam Al-Quran, ya, itu bisa membatalkan sholat kita dalam surat Al-Fatihah. Ya. Begitu juga dengan hukum tajwid dan makhrajnya. Ketika terjadi kesalahan yang fatal yang merubah makna atau menghilangkan maknanya, maka itu juga akan membatalkan sholat kita. Ya. Dalam mazhab Syafi'i itu sangat tegas. Kalau dalam suatu kaum itu, ya, melaksanakan sholat berjamaah, ada imamnya yang pimpin sholat, ya, dan ada di antara makmumnya yang lebih paham bacaan Al-Fatihah. Ketika imamnya sholat dan bacaan Al-Fatihahnya salah, sementara ada yang mengetahui di belakang, maka orang yang mengetahui itu, ya, batal sholatnya kalau tetap terus ikut dengan imam itu. Karena kenapa? Dia tahu bacaan imamnya keliru, membatalkan rukun sholat. Karena membaca surah Al-Fatihah dengan benar itu rukun sholat, ketiadaannya membatalkan seluruhnya.
Ya, ketidakannya membatalkan seluruhnya. Nah, itu sedikit gambaran ya pentingnya kita mempelajari fikih ya, terutama dalam ibadah-ibadah praktis ya, ibadah-ibadah yang kita lakukan keseharian, setiap hari kita ulang-ulang ya. Begitu ya. Ya demikian mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Tentu masih banyak kekurangan, masih banyak kekeliruan atau tutur kata yang kurang berkenan. Kami pribadi ya sebagai manusia biasa masih terus belajar. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.